Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan berencana membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas peredaran rokok ilegal, di mana salah satu tugas utama dari Satgas ini nantinya yakni menekan potensi kerugian negara dari peredaran rokok ilegal di masyarakat. Kementerian Keuangan berencana membentuk satuan tugas khusus guna memberantas peredaran rokok ilegal yang masih marak di Indonesia. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan, pembentukan Satgas tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas penerima negara dari sektor cukai, khususnya dalam upaya menekan potensi kerugian negara akibat peredaran produk hasil tembakau ilegal. Adapun fokus kerja dari Satgas ini nantinya akan dititik beratkan pada wilayah-wilayah yang rawan menjadi jalur distribusi rokok ilegal. Satgas tersebut pun ditargetkan mampu terbentuk dan mulai bekerja pada tahun ini. Jaka mengatakan pembentukan Satgas ini tak hanya untuk menekan peredaran rokok ilegal, tetapi juga memberi efek jera bagi pelaku usaha rokok ilegal yang merugikan negara. Kemudian untuk saat ini dalam mengatasi peredaran rokok ilegal, kita terus melakukan operasi dengan melakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dan ke depannya tentunya itu tidak akan pernah berhenti kita lakukan. Dan insya Allah saya akan membentuk Satgas pencegahan rokok ilegal dan cukai rokok. Di sisi lain, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan juga menyoroti jumlah rokok ilegal yang saat ini beredar di pasaran. Di mana meski jumlah khusus penindakan rokok ilegal di tahun 2025 tercatat menurun, namun Jaka menyoroti peningkatan signifikan dalam volume rokok ilegal yang berhasil disita. Hingga pertengahan tahun ini, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah mengamankan sekitar 285,81 juta batang rokok tanpa pita cukai. Jumlah tersebut naik sekitar 32% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menakar efektivitas pembentukan Satgas rokok ilegal, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Abdul Ghafur, beliau adalah Wakil Ketua HIPMI Tech Center. Ya, halo Mas Ghafur, apa kabar? Halo Mas Pras, baik Mas Pras. Baik. Gimana kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Mas Ghafur. Mungkin kalau kita lihat secara historis nih, seperti apa sih review Anda terkait dengan penerimaan negara dari segmen cukai rokok per tahunnya nih, kalau kita awali dulu nih, seperti apa? Silakan. Oke, Mas Pras. Jadi kalau kita melihat atau flashback ke belakang di 2022 misalnya atau 23, 24, itu penerimaan cukai sebenarnya di tahun 2022 itu melampaui target begitu. Nah, kemudian di tahun 2023 dan 2024 itu memang tidak tercapai target, meskipun tidak jauh lah dari target. Tetapi secara nominal memang terjadi penurunan. Ya. Kalau di tahun 2022 itu kalau kita melihat data dari bea cukai itu ada sekitar 218,6 T, kemudian di 2023 itu kalau nggak salah di 213 sekian T gitu. Dan 2024 sempat naik sedikit di 2016 T gitu. Karena memang sektor cukai rokok ini yang paling besar menyumbang untuk penerimaan di bidang cukai gitu ya di negara kita. Begitu Mas Pras. Baik, lantas secara khusus kalau Anda melihat terkait dengan peredaran rokok ilegal sendiri seperti apa dampaknya untuk ya kita tahu penerimaan cukai rokok secara nasional begitu. Oke. Yang jelas pasti akan berdampak secara langsung terhadap penerimaan cukai begitu. Karena memang dengan adanya rokok ilegal ini kan rokok ilegal itu rokok apa sih? Rokok yang tanpa cukai, kemudian rokok yang menggunakan cukai palsu begitu ya. Sehingga dengan adanya rokok ilegal tersebut, maka pastilah penerimaan cukai ini akan berkurang karena konsumsi atas rokok itu mengalami peralihan atau pergeseran dari yang sebelumnya menggunakan rokok yang bercukai kemudian tanpa pita cukai begitu, Mas. Itu untuk rokok ilegal. Ya, kalau dari kira-kira begitu, lantas berapa sih rata-rata pendapatan negara yang berpotensi bisa hilang nih akibat dari peredaran rokok ilegal dengan asumsi bahwa rokok ilegal tersebut tidak berkontribusi untuk penerimaan negara, Mas Ghafur? Oh ya, kalau secara hitung-hitungan dan ada beberapa lembaga sih ya yang menghitung, tapi sempat juga disampaikan bahwa di 2024 saja itu hampir sekitar 97 triliun itu potensi ya, hitungannya
beberapa potensi dari penerimaan peredaran rokok-rokok ilegal ini, Mas. Dan tentunya itu kan tidak hanya di sektor cukai sebenarnya pengaruhnya terhadap penerimaan ya, kalau kita ngomong penerimaan negara. Iya. Hal ini juga berimbas kepada penerimaan pajak tentunya, pajak di bidang industri rokok, kemudian penyerapan tenaga kerja kan juga semuanya terpengaruh dengan adanya peredaran rokok ilegal yang marak ini. Baik. Nah, apakah lantas kalau kita bicara dasar tersebut lah begitu, menurut Anda juga apakah akhirnya menjadi dasar yang kuat juga bagi pemerintah untuk membentuk Satgas Rokok Ilegal? Kalau masalah Satgas sebenarnya kita sering mendengar ya pemerintah membentuk Satgas, tapi intinya sebenarnya jangan sampai Satgas ini hanya menjadi gebrakan politik yang populis begitu, tapi tidak menyelesaikan inti permasalahan. Tapi diharapkan dengan adanya Satgas yang tadi disampaikan juga oleh Pak Dirjen Bea dan Cukai, kita berharap bahwa Satgas ini benar-benar bisa memberikan penyelesaian yang benar-benar komprehensif terhadap permasalahan beredarnya rokok ilegal yang semakin marak ini kan. Gitu. Ya, timingnya sudah pas atau sebaiknya sudah lama begitu kita bentuk Satgas ini, atau Anda lihat memang kalau melihat Ya. Jadi kalau melihat semenjak 2024 seharusnya memang pemerintah harusnya lebih aware lagi itu semenjak tahun sebelumnya ya, tahun lalu harusnya. Tapi nggak ada ini better late than never lah ya. Jadi kalau kita anggap ini terlambat, tapi terlambatnya mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap semakin berkurangnya peredaran rokok ilegal ini. Dan menurut HIPMI Tech Center sendiri apakah sudah cukup mengkhawatirkan upaya ataupun saat ini dari peredaran rokok ilegal di masyarakat sehingga pemerintah memberikan concern yang cukup kuat juga di sana? Kalau kita melihat dari tadi secara penerimaan dari sisi cukai itu memang terjadi penurunan. Meskipun kita juga melihat bahwa 2023 dan 2024 itu kan sebenarnya ada kenaikan cukai ya, tetapi kenaikan tarif cukai maksudnya. Tapi kenapa penerimaan dari sektor cukai kok malah mengalami relaksasi atau penurunan? Nah, ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai di tahun 2025 ini itu terjadi. Kan 2025 ini kita pemerintah dalam hal ini tidak melakukan kenaikan tarif cukai begitu. Jangan sampai yang kemarin aja naik tapi penerimaan cukainya turun, ini nggak naik, tarif cukainya malah turun lagi. Jangan sampai begitu maksudnya. Dengan adanya melihat fenomena seperti ini berarti memang cukup mengkhawatirkan lah, apalagi kan sempat kita dengar beberapa industri rokok besar juga mengalami penurunan terhadap laba, bahkan penurunan terhadap peredaran usahanya kan yang cukup besar, sehingga sangat-sangat mengkhawatirkan menurut saya ya dalam rangka bagaimana menjaga ini cukai, penerimaan cukai maksud saya dari sektor cukai hasil